Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi orang pertama yang mati di tanganku. Selamat tinggal." Kinan melepaskan tembakan lagi ke pria itu tanpa mengedipkan mata. Pria itu tersungkur ke lantai, matanya masih terbuka lebar karena tidak percaya dan menyesal. "Tembakan bagus," wanita berambut pendek itu memuji. Kinan mengangguk ketika dia mengamati ruangan wanita dan berkata, "Sekarang adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk melarikan diri. Ikuti aku jika kamu ingin hidup." Dia kemudian berbalik untuk melihat keluar pintu untuk memeriksa lingkungan mereka. Dia tidak tahu siapa yang menyerang pangkalan, tetapi semua penjaga telah dikirim untuk menangani para penyerang. Ada tembakan senjata di sekitar dan suara langkah kaki yang terburu-buru. Kinan melihat ke wanita berambut pendek dan setelah mereka memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, mereka bergegas keluar dari ruangan. Pada saat itu, seorang pria besar datang berlari ke arah mereka. Ekspresi Kinan bergeser dan mengokang pistolnya tanpa sadar. "Itu teman," kata wanita berambut pendek itu dengan gembira. Dia melambai pada pria itu. Pria itu melihatnya dan meningkatkan langkahnya. Wanita berambut pendek itu meraih lengan pria itu dan bertanya dengan penuh semangat, "Apa kamu di sini untuk menyelamatkanku?" Pria bernama Richard mengangguk. "Itu benar, Jesse. Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Kita harus pergi sekarang sebelum penguatan datang." "Tunggu." Alis Richard berkerut ketakutan saat matanya tertuju pada sekelompok wanita di belakang mereka. "Apa kita akan melarikan diri dengan begitu banyak orang? Mereka semua ditangkap dan ditempatkan di sini, jadi tentu saja kita harus melarikan diri bersama," kata Jesse. "Tidak mungkin," Richard menentang dengan sungguh-sungguh, "kelompok orang ini terlalu besar. Kita akan menjadi sasaran empuk dan mereka adalah sekelompok wanita yang tidak berdaya." Wajah Jesse murung karena dia benar. Richard melanjutkan, "Jesse, kita bertiga hanya datang untuk menyelamatkanmu. Karen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya bisa menyelamatkanmu atau kita semua akan mati." "Tapi," Jesse menoleh ke wajah ketakutan para wanita dengan susah payah. "Bisakah kita benar-benar meninggalkan mereka?" Richard berkata dengan gigi terkatup, "Kalian dapat mencoba melarikan diri sendiri, tetapi aku tidak menyarankan itu karena itu hanya akan mengundang kematian." "Tidak, aku harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin dijual," ratap seorang wanita. Ini memulai reaksi berantai dan mereka memohon pada Richard untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Wajah Richard ditarik. "Maaf, aku tidak bisa menjamin keselamatan begitu banyak orang ketika aku tidak bisa menjamin keselamatanku sendiri. Kalau begitu kita akan mencoba melarikan diri sendiri. Itu baik kematian atau neraka di bumi," salah satu wanita berkata dengan tekad. Sekelompok wanita siap untuk menyerang di luar tetapi dihentikan oleh Kinan. "Semuanya tetap diam untuk saat ini. Kalian pergi setelah semua penjaga mati," katanya kepada mereka. Mereka bingung dengan apa yang dia maksud. Kinan tidak menjelaskan tetapi dia menoleh ke Richard untuk bertanya, "Jika ada cukup dukungan, apakah kalian memiliki kepercayaan diri untuk membunuh semua orang di sini?" Jesse mengambil kesempatan untuk menjelaskan. "Richard, dia menyelamatkan hidupku lebih awal." Richard tercengang sebelum menjawab dengan jujur, "Tentu saja, para bajingan ini bukan lawan kita, tetapi kita memiliki terlalu sedikit orang di pihak kita." Kinan melihat ke ruang pengawasan di seberang mereka dan berkata, "Ikuti aku, semoga taruhan ini terbayar." Dengan itu, dia bergegas ke pengawasan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jesse berteriak tetapi dia masih menarik Richard bersamanya saat dia mengikuti Kinan. Mereka bertiga memasuki ruang pengawasan dengan aman. Richard dengan cepat menutup pintu, dan memarahi Kinan, "Itu terlalu berisiko, jika seseorang melihat kita, kita akan mati." Kinan mengabaikannya dan duduk di depan komputer dan mulai bekerja. "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Jesse maju untuk bertanya. Jari-jari Kinan mengerjakan keyboard dengan kecepatan kilat. Dia bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar, "Kamu memakai earmic kan?" Jesse dan Richard saling memandang sebelum menyadari apa yang dia tanyakan. Richard menyentuh perangkat di telinganya dan menjawab, "Itu benar, tetapi mengapa kamu bertanya? Aku bisa memberi temanmu lokasi semua musuh." Saat dia berkata begitu, kotak kecil rekaman pengawasan muncul di layar. Selain orang-orang dari pangkalan, Jesse dan Richard juga melihat teman-teman mereka. Kinan memperhatikan dua pria yang terkunci dalam pertempuran dengan sekitar 15 pria. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan meskipun mereka jelas yang lebih berpengalaman. Mereka terlalu pendek tangan. Namun, jika mereka tahu di mana musuh bersembunyi, segalanya akan jauh lebih mudah. Richard segera mengerti apa yang dimaksud Kinan. Dia bergegas maju dan tanpa perintah Kinan, menggunakan mikrofon telinganya untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya tentang tempat persembunyian musuh mereka. Dengan perintah Richard, anak buahnya dengan cepat membalikkan keadaan. Mereka sudah menjatuhkan banyak orang, tetapi Kinan tidak berhenti di situ. Dia mulai mengoperasikan komputer lain. Ruang pengawasan sebenarnya sangat sederhana dan kasar, hanya memiliki 2 komputer. Orang-orang yang bertugas mengawasi mungkin bergabung dalam pertempuran juga, jadi tidak ada orang di sekitar. Rekaman pengawasan juga terjebak di beberapa lokasi konstan. Saat dia mengoperasikan komputer, Kinan menyadari bahwa kru pengawasan ceroboh. Mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan video dan titik buta. Bahkan sekarang, mereka telah meninggalkan pos mereka, membuat tujuan dari ruang pengawasan menjadi sia-sia. Namun, ini adalah anugerah bagi Kinan. Untungnya, ada kamera pengintai yang dipasang di seluruh pangkalan, jadi Kinan segera menemukan hal yang diinginkannya. "Ini, ruang penyimpanan senjata?" Jesse melihat ke layar dan berseru. Kinan mengangguk, "Itu benar, aku berasumsi ini akan berguna untuk teman-temanmu." Jesse menekan kegembiraan dalam suaranya. "Benar, bahkan mungkin ada bahan peledak di sana. Aku akan pergi dan memeriksanya sekarang." "Tidak, aku akan pergi, kamu membantu membimbing Karen dan yang lainnya." Richard mendengar mereka, melemparkan mikrofon telinganya ke Jesse dan berlari keluar ruangan. Jesse mengambil peran barunya dengan cepat. Kinan mengoperasikan kedua komputer pada saat yang sama. Dia membantu Jesse mencari musuh yang bersembunyi di satu komputer dan membantu Richard memeriksa jebakan dan penyergapan di komputer lain. Jesse adalah bagian dari kelompok dan telah menghabiskan banyak waktu bertarung bersama para pria sehingga mereka bekerja sama dengan baik. Yang mengejutkannya adalah seberapa baik dia bekerja sama dengan orang asing ini. Ketika musuh sedang bergerak, dia akan mengubah rekaman dengan mulus, seolah-olah video itu ada di kontrol gerak. Perintah Jesse bahkan mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengikuti, dia tidak berani melambat. Di sisi lain, dengan bantuan Kinan, Richard berhasil menyusup ke gudang senjata setelah mengalahkan beberapa musuh. Ada banyak senjata di dalamnya tetapi mereka tidak terlalu canggih. Namun, Jesse benar, ada bahan peledak juga. Itu mungkin hal yang paling berharga di pangkalan, itu tetap terkunci di dalam peti baja besar. Richard menembakkan kunci baja dan memindahkan banyak bahan peledak ke dalam ranselnya. Jesse melihat itu dan berseru, "Bagus, kita punya bahan peledaknya." Yang mengejutkannya, pada saat itu, Kinan melemparkan pistol padanya. Seseorang datang, layar menunjukkan seorang pria mendekati ruang pengawasan. Dia mungkin merasa ada yang tidak beres sehingga kembali untuk melakukan pemeriksaan. Jesse mencengkeram pistol di tangannya dan menyeringai, "Sempurna, aku sendiri sudah gatal untuk melakukan beberapa tindakan." Jesse melemparkan mikrofon telinga ke Kinan dan bersiap untuk penyergapan.
Kinan secara alami memakai mikrofon dan mengambil alih komando. Untungnya, Richard dan gengnya sudah mendengar suara Kinan di latar belakang ketika Jesse berbicara sehingga mereka tidak terkejut dengan perubahan itu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.